Kecelakaan motor roda 3 dengan tronton 3 orang tewas. Detik-detik proklamasi, pengendara stop aktivitas. 10.000 pelajar bentangkan merah putih sepanjang 15 km. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama kita awali dari Jember, Jawa Timur. Kecelakaan lalu lintas melibatkan motor roda 3 dengan 10 penumpang dengan truk tronton terjadi di jalur lintas selatan Jember, Jawa Timur. 3 orang tewas, 2 luka berat dan 5 orang luka ringan dari motor roda 3. Inilah video amatir warga detik-detik sepeda motor roda 3 terbakar setelah bertabrakan dengan truk tronton. Warga di sekitar lokasi kecelakaan bahkan histeris karena beberapa penumpang sepeda motor roda 3 terlempar dan ke badan jalan dan sepeda motor terbakar. Peristiwa terjadi saat sepeda motor roda 3 melaju kencang dari arah barat, tiba-tiba oleng dan menabrak truk tronton. Berdasarkan keterangan polisi, jumlah korban tewas mencapai 3 orang, luka berat 2 orang, dan 5 orang luka ringan dari sepeda motor roda 3. Awalnya kita jalan beringat cuma ya jauh juga sih, ya jauh antara 50-60 ya. Kebetulan dari depan ada Tosa, Jengan, larinya kenceng, gitu. Tadinya mau sudah jalannya ke kanan terus, mau menghantam saya, terus tak belokkan ke kiri, saya selamat. Tahu-tahu saya lihat spion, udah. Ratusan butir amunisi ditemukan di jalan tol Kabupaten Madiun. Amunisi dengan beragam ukuran ini kini diamankan polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Ratusan butir amunisi ini ditemukan di dalam tas jinjing warna kuning di Jalan Tol Ruas Madiun Surabaya kilometer 604A, Desa Glonggong, Balerejo, Kabupaten Madiun. Amunisi dengan beragam ukuran tersebut kali pertama ditemukan oleh petugas kebersihan jalan tol. Saksi kemudian melapor ke petugas jasa marga, dilanjutkan ke PJR Jalan Tol dan Polres Madiun. Hasil temuan tersebut diantaranya 113 butir amunisi jenis kaliber 7,6 mm, 40 butir amunisi kaliber 38 mm, 2 butir amunisi 38 NP, dan terdapat 1 buah borgol kecil. Polisi akan mencari rekaman CCTV yang ada di jalan tol. 2 orang saksi dari pihak jalan tol telah dimintai keterangan terkait temuan ini. Seluruh amunisi telah diamankan di Polres Madiun untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kita juga saat ini mencari melalui CCTV yang ada di seputaran TKP. Dan ada yang di jalan tol. Dan kita juga berkoordinasi dengan tim dari Polda Jatim. Hasilnya Bu, sementara bisa kan? Sementara masih dalam proses. Berapa saksi yang sudah diperiksa sejauh ini? Untuk saksi yang diperiksa sementara sudah ada 2 orang. Dari pihak mana Bu? Sementara dari pihak jalan tol. Ya, untuk jenisnya ada yang untuk laras panjang maupun untuk laras pendek atau revolver. Informasi lainnya, pemerintah dan DPRD Kabupaten Jombang menyetujui perubahan perda tentang tarif pajak dan retribusi daerah. Hal ini merespon protes warga soal kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan. Setelah melakukan kajian lebih dalam serta melakukan survei ulang nilai jual objek pajak, pemerintah dan DPRD Kabupaten Jombang menyetujui perubahan perda. Pemkab Jombang akan segera memberlakukan aturan baru tersebut untuk menghitung ulang besaran pajak PBB yang harus dibayar warga. Dalam proses penentuan pajak itu sesuai dengan yang ada di lapangan, sesuai dengan yang ada di
nilai objek pajak itu. Kalau saat ini pajak 2024 dan 2025 kan kenaikannya masih ugal-ugalan. Artinya 2026 tidak akan terjadi lagi. Enggak ugal-ugalan juga sih, karena oleh pemerintah daerah kan juga disikapi toh apabila ada yang berkeberatan terhadap nilai pajak yang dibebankan kepada objek pajak, itu bisa melakukan konfirmasi terhadap keberatan itu. Sebelumnya, seorang warga di Jombang, Jawa Timur melakukan aksi protes dengan cara unik atas naiknya pajak bumi dan bangunan hingga 200%. Ia membayar pajak rumahnya menggunakan uang koin hasil tabungan anaknya yang disimpan di sebuah galon air minum. Bersama dengan beberapa orang kerabatnya, warga desa Pulau Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ini membawa uang koin yang berada di dalam galon air ke kantor Dinas Pendapatan Daerah. Uang ini hendak digunakan untuk membayar pajak bumi dan bangunan rumah yang telah 2 tahun tidak dibayar. Aksi ini merupakan bentuk protes dari warga karena pajak bumi dan bangunan rumahnya naik lebih dari 200%. Warga ini sempat adu mulut dengan petugas dan kepala dinas pendapatan daerah karena ia telah mengajukan keberatan atas pajak yang telah ditetapkan. Namun, belum juga ada perbaikan dari pemerintah daerah setempat. Saya keberatan dengan ini adanya jatuh tempo. Andai kata saya tidak bisa membayar, ya kan? Dengan adanya ini, tak suruh beli rumah saya. Poin ini maksudnya? Poin ini untuk protes saja, untuk ini karena saya tidak punya uang. Ini adalah jalan anak saya mulai dari SMP. Sekarang sudah semester 2. Berapa jumlahnya ini? Ini masih dihitung. Ya. Terus mintanya apa ini? Pajak diturunkan? Minta saya Bupati. Kepala Dinas Pendapatan Jombang mengklaim kenaikan pajak bumi dan bangunan tersebut telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Jombang sejak tahun 2024 lalu. Beberapa objek pajak mengalami kenaikan drastis dan beberapa lainnya justru mengalami penurunan biaya. Karena prosesnya ini nilainya jumlah SPT-nya sangat banyak dan itu tersistem dalam aplikasi, kita tidak bisa melihat satu persatu. Karena apa? Tidak semua naik, semua juga ada yang turun. Kenaikannya berapa persen, Pak? Kalau dilihat kenaikan tadi saya sampaikan, tidak bisa diukur kenaikan persentase karena ada yang turun. Kalau naik ya, ada beberapa yang memang sampai ribuan persen. Karena apa? Sama kasusnya mungkin sampai kalau melihat padi itu sama persis. Karena apa? Lama tidak pernah dilakukan updating data. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mempersilahkan warga yang merasa keberatan untuk mengajukan keringanan. Tahun 2024 lalu sebanyak 11.000 warga mengajukan keberatan dan di tahun 2025 ini ada 5.000 warga yang telah mengajukan keberatan kenaikan pajak bumi dan bangunan mereka. Muhammad Safiuddin, Kompas TV Jombang, Jawa Timur. Sorotan lainnya, sebanyak 50 veteran Perang Kemerdekaan RI terharu mendapat perhatian dan kepedulian dari sebuah lembaga. Bentuk kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan, bantuan sembako, pemberian sepatu olahraga, dan yang lainnya. Yayasan Bangun Sehat Indonesia memberikan kepedulian terhadap 50 orang veteran dan anggota Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia se-Surabaya Raya di momen peringatan HUT ke-80 RI. Pemberian bantuan sosial berupa pengecekan kesehatan veteran dan istri, pemberian tali asi berupa sembako dan sepatu yang bisa digunakan untuk berolahraga. Para veteran dan istri veteran pun terharu, bahkan ada yang menitikkan air mata. Bukan sekedar memberikan tali asih, momen ini menjadi ajang silaturahmi dan penyampaian pesan moral agar kita selalu menjaga integritas bangsa Indonesia. Bagi veteran ini adalah sebuah kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Yayasan Bangun Sehat Indonesiaku setiap tahun paling tidak minimal 2 kali. Jadi pada hari kemerdekaan dan pada hari pahlawan. Kegiatan pemberian perhatian pada veteran ini sendiri sudah dilaksanakan mulai dari tahun 2008. Jadi sudah 17 tahun dan alhamdulillah kita bisa istiqomah berkat dukungan dari semua pihak yang memang memiliki kepedulian kepada kegiatan bagi veteran dan Persatuan Istri Veteran Indonesia. Jadi ada LVS.
10.000 pelajar bentangkan merah putih sepanjang 15 km akan hadir usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Saudara, ratusan orang yang mengatasnamakan warga lintas agama mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di halaman Gereja Kristen Jawi Wetan, GKJW, Kota Malang. Upacara ini sebagai perwujudan masyarakat Indonesia mampu hidup harmonis di tengah kemajemukan. Upacara peringatan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia digelar di halaman Gereja Kristen Jawi Wetan, GKJW Kota Malang ini dihadiri warga berbagai lintas agama. Sejak Minggu pagi, ratusan orang mulai dari warga sekitar gereja, personel TNI, hingga anggota Ormas berdatangan untuk mengikuti upacara. Upacara ini dipimpin Ketua Majelis Agung GKJW Natail Hermawan Priyanto dan berlangsung khidmat. Hadirnya beragam elemen masyarakat untuk mengenang jasa para pahlawan Indonesia ini menjadi bukti Indonesia adalah masyarakat yang majemuk sesuai semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Natail menambahkan peringatan 80 tahun usia Republik Indonesia ini menjadi momentum warga bersatu dan lebih sejahtera. Dalam rangka untuk kepada kami keluarga besar GKJW menanamkan nilai nasionalisme, mengucap syukur atas perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, dan juga GKJW bagian dari masyarakat yang majemuk, bagian dari masyarakat Bhinneka Tunggal Ika itu, sehingga kami pun juga berusaha untuk melibatkan sebagai bagian saudara untuk saudara-saudara baik lintas iman, lintas budaya yang ada di lingkungan sekitar Majelis Agung GKJW. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diperingati dengan khidmat di sejumlah daerah. Di Jalan Ahmad Yani Surabaya dengan penuh khidmat, pengendara memberhentikan kendaraannya untuk memberikan penghormatan. Pada pukul 10:17 lalu lintas di Jalan Ahmad Yani Surabaya mendadak terhenti. Polisi menghentikan arus kendaraan dan mengajak seluruh pengendara turun atau berdiam sejenak untuk mengeningkan cipta. Tak hanya itu, mereka juga diajak untuk mendengarkan pembacaan teks proklamasi. Pengendara motor dan mobil terlihat khusyuk memberikan sikap sempurna, menghormati detik-detik proklamasi yang menandai 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Ini juga khusus untuk Hari Merdeka ya, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi ya, ini menurutku kita salah satu ibaratnya ikut merayakannya ya gitu. Kali untuk jiwa nasionalisme untuk rakyat Indonesia dan anak-anak kita. Nggak masalah ya terganggu perjalanannya Pak ya? Tidak masalah. Harapannya di Hari Kemerdekaan ini apa Pak? Ya kita ekonomi bisa meningkat lebih baik lagi. Aksi ini merupakan bagian dari penghormatan bagi para pahlawan yang telah gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Kegiatan ini dilakukan serentak di sejumlah titik di wilayah Jawa Timur. Kita melaksanakan kegiatan penghormatan bendera selama 5 menit yang dilaksanakan oleh pengguna jalan. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh jajaran Direktorat Lalu Lintas Satlantas jajaran juga di Jawa Timur. Momen detik-detik proklamasi bukan sekedar seremonial, melainkan panggilan untuk menghargai jasa para pahlawan. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, warga Kota Malang membentangkan bendera merah putih sepanjang 80 meter di tepi Sungai Berantas. Bendera di tepi sungai ini juga membawa pesan agar warga selalu menjaga kebersihan dan melestarikan sungai.
Inilah bendera merah putih sepanjang 80 meter yang diarak warga di sepanjang jalan Maijen Panjaitan, Kota Malang sebelum dibentangkan di tepi Sungai Brantas. Setelah tiba di tepi Sungai Brantas, bendera merah putih ini lalu dibentangkan dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. 100 lebih warga baik tua, muda, antusias dalam perayaan HUT RI di pinggir Sungai Brantas ini. Sejumlah ibu mengenakan busana kebaya ikut membentangkan bendera ini. Isa Wahyudi, penggagas perayaan Hari Kemerdekaan di tepi Sungai Brantas ini bilang kegiatan ini merupakan kedua kalinya digelar. Dengan memusatkan kegiatan di Sungai Brantas, mereka berharap warga selalu peduli dan terlibat menjaga kebersihan serta kelestarian Sungai Brantas. Hari ke tahun kedua ya, setelah tahun lalu kita membentangkan 78 dan kita tambah 1 meter lagi menjadi 80 meter membentangkan bendera di Kali Brantas. Salah satunya adalah bahwa ini kegiatan yang mengajak kepada masyarakat semuanya untuk meningkatkan pelestarian Sungai Brantas. 10.000 lebih pelajar SMA dan SMK di kota Surabaya memasang bendera merah putih sepanjang hampir 15 km memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 RI. Pemasangan bendera ini dengan cara dibentangkan sepanjang ruas jalan di kota Surabaya ini mampu memecahkan rekor Museum Republik Indonesia MURI. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bersama 10.000 lebih pelajar SMA dan SMK di kota Surabaya memasang bendera merah putih dengan cara dibentangkan. Pembentangan bendera dimulai dari Jalan Yosudarso atau depan alun-alun kota Surabaya. Bendera terus dibentangkan memanjang melewati Jalan Ketapang Kali, Genteng Kali, Jalan Tunjungan hingga memutar dan berakhir di Jalan Slamet Surabaya. Peserta yang ikut membentangkan bendera sepanjang 14.905 meter atau hampir 15 km ini salah satunya 1.055 pelajar SMA Negeri 21 Surabaya dari kelas 1 hingga 3. Acara ini digagas oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk memecahkan rekor MURI terkait pembentangan bendera merah putih sepanjang 15 km. Bu, ini dari SMA mana, Bu? Kami dari SMA Negeri 21 Surabaya melibatkan 1.055 siswa kami dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Pelajar SMA dan SMK antusias ikut menjadi peserta pemasangan bendera merah putih ini untuk memperingati HUT Kemerdekaan ke-80 RI. Memperingati 17 Agustus 1945. Jadi semua sekolah itu sekolah terpilih bakalan kayak gini semua. Apa ini? Membentangkan bendera sepanjang 8.000 meter. Ya. 8.000 meter. Ya, kurang lebih begitu. Ini dari sekolah mana? Ini dari sekolah 21 Surabaya. SMA 21. Ya. Berapa siswa yang dari SMA 21 itu? Mungkin kurang lebih 1.000. Pemasangan bendera merah putih ini juga memecahkan rekor MURI. Penyerahan piagam rekor MURI ini dilakukan pada upacara Hari Kemerdekaan ke-80 RI di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Seorang juru masak atau chef di salah satu hotel Surabaya berinovasi membuat hidangan akulturasi budaya Timur Tengah dan Nusantara yang diberi nama Arabic Mixed Grill dengan rujak Aceh. Menu ini menghadirkan cita rasa 3 olahan daging yang berbeda dan menggugah selera bagi para penikmat sajian penuh rempah. Inilah sajian Arabic Mixed Grill dengan rujak Aceh, ide segar di dunia kuliner hasil kreasi Loloh Priyogali, seorang juru masak atau chef Best Mansion Hotel Surabaya. Arabic Mixed Grill dengan rujak Aceh merupakan akulturasi budaya makanan khas Timur Tengah yang dipadukan dengan kudapan Nusantara asal daerah Aceh. Arabic Mixed Grill sendiri terbuat dari olahan 3 daging yang berbeda, yakni daging sapi, daging domba, dan daging ayam yang kemudian diberi bumbu Arabik seperti ketumbar, jinten, kari, lalu dilumatkan dan dipanggang hingga matang. Tak cukup sampai di situ,
Olahan gurihnya nasi biryani dan parata atau roti canai khas Timur Tengah menjadi pelengkap cita rasa yang disajikan. Di sisi lain, kudapan khas Nusantara yakni rujak Aceh yang terdiri ragam buah yang diberi kuah dengan bahan dasar gula merah cuka dan mangga muda dapat menjadi hidangan penutup atau dessert yang segar dan memanjakan lidah para pecinta kuliner. Chef Loloh bilang ide unik ini berasal dari pengalamannya saat masih bekerja sebagai juru masak di Timur Tengah dan juga di Aceh. Kalau dari segi masakan kan kalau rempahnya kan benar-benar terasa ya kalau di main course kayak nasi biryani ataupun Arabic grill ataupun menu-menu yang lainnya sudah terkenal di Indonesia ya, terutama di Surabaya ini. Nah, kalau ada rasa gurih, kira penutupnya yaitu rujak Aceh itu kan ada rasa manis, pedas, dan juga ada rasa kalau orang Jawa itu kecut ya, asam. Asamnya ini dari mangga muda dan kombinasi dengan mangga yang sudah matang. Kita gabungkan jadi satu, kita masak dengan gula merah atau gula aren dengan sedikit cabai. Jadi ada rasa masam, gurih, manis dan juga pedas-pedasnya gitu. Hidangan unik ini menjadi daya tarik pecinta kuliner Timur Tengah di Surabaya yang ingin mencoba menyantap hidangan akulturasi budaya yang jarang ditemukan di Kota Pahlawan. Dari masakan tadi untuk Arabik, rempahnya sangat kerasa dibanding dari yang pernah saya coba sebelumnya. Dengan variasinya ada 3 varian daging, kemudian juga nasinya sangat banyak, itu sangat worth it untuk dicoba sih. Sementara kalau untuk rujaknya sendiri? Kalau rujaknya sendiri itu lebih seger ya. Kalau dari rujak Aceh yang saya coba ini, padahal lebih seger. Apalagi di Surabaya ini kan sangat panas, jadi pas banget buat makan rujak Aceh ini. Sajian unik ini dibanderol dengan harga mulai Rp89.000 untuk Arabic Mixed Grill dan rujak Aceh di harga Rp45.000. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Budidaya lele melalui media gorong-gorong akan hadir usai jeda berikut ini. Tetap di Kompas Jatim. Saudara, seorang warga di Madiun membudidaya ikan lele menggunakan media gorong-gorong. Metode ini dinilai lebih efisien dan mampu menekan angka kematian ikan dibanding sistem kolam konvensional. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Di kawasan perumahan Jatiwangi, Regensi, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, Agung Triwinarto memiliki usaha budidaya ikan lele dengan media gorong-gorong. Gorong-gorong dipilih sebagai media budidaya karena memiliki sejumlah keunggulan yang berbeda dengan sistem budidaya konvensional atau menggunakan kolam terpal. Di antaranya adalah mampu menekan angka kematian pada ikan lele, air tidak berbau, pertumbuhan yang lebih cepat, sampai dengan pengelolaan pakan yang lebih efisien. Budidaya lele dengan metode ini mulai dijalankan oleh Agung sejak 1 tahun ini. Ia mempelajari tata cara budidaya lele media gorong-gorong secara otodidak melalui kanal YouTube. Saat ini tabung gorong-gorong ada sekitar 96 unit dengan 500 ekor ikan lele setiap tabung. Untuk pembesaran bibit ikan lele, ia menempatkan pada kolam persegi sebelum dipindahkan. Saya panen sudah hampir 15 kali. 15 gorong-gorong yang sudah kita panen. Dan kebetulan saya ini dulu lihatnya dari YouTube, metodenya Profesor Gembong, terus tak padukan dengan metode saya sendiri. Perbedaannya kalau di kolam itu saya juga pernah, itu airnya cepat keruh dan bau. Kalau ini tanpa bau, jenengan sendiri kan merasakan tidak ada bau, dan untuk kematian langka sekali. Hasil panen dengan metode ini dinilai cukup memuaskan. Setiap gorong-gorong berisi 500 ekor bibit ikan lele bisa menghasilkan sekitar 50 kg lele. Budidaya lele dengan sistem gorong-gorong ini bisa menjadi inspirasi khususnya para pemula yang ingin memulai usaha budidaya ikan dari rumah.
Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.